di era tahun 1950-an adalah dekade kisruh di Indonesia. Zaman ini memang penuh pergolakan, tidak hanya pergolakan fisik, seperti lahirnya pemberontakan DITII, PRRI, Permesta, dan kekacauan yang lain, tapi juga pergolakan di tengah parlemen. Saat itu, kabinet dan perdana menterinya kerap bergonta-ganti. Ini adalah masa penuh kerja bagi Angkatan Darat yang kala itu dipimpin oleh Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution. Angkatan Darat bahkan mengalami banyak problema internal di periode ini. Salah satunya adalah peristiwa 17 Oktober 1952. Di masa setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat atau RIS, Undang-Undang Dasar RIS pun tidak dipakai lagi. Konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, hingga terbentuknya Badan Konstituante Hasil Pemilu 1955 yang sejak 10 November 1956 ditugasi untuk membuat UUD. Sampai meletusnya PRRI Permesta pada tahun 1958, Badan Konstituante masih belum bisa menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal 22 April 1959, dalam sidang konstituante, Soekarno menganjurkan agar bangsa dan negara Indonesia kembali kepada UUD 45. Lebih dari sebulan kemudian, pada tanggal 30 Mei 1959, pemungutan suara dilakukan sebanyak 269 suara setuju untuk kembalinya kepada UUD 45 dan 199 tidak setuju. Karena tidak memenuhi quorum, maka pemungutan suara pun harus diulang. Namun ketika pemungutan suara itu diulang, itu tetap gagal. Sejak 3 Juni 1959, reses di Konstituante pun diberlakukan. Di saat reses ini, Mayor Jenderal A.H. Nasution yang kala itu menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat segera mengambil tindakan. Atas nama pemerintah dan penguasa perang pusat atau Paperbu, ia mengeluarkan peraturan yang isinya melarang kegiatan politik. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh mantan Wali Kota Jakarta Suwiryo berada di belakang Soekarno. Menurut terbitan PNI yang berjudul PNI dan Perjuangannya yang terbit tahun 1960 halaman 61, partai ini kemudian menyimpulkan bahwa dekret presiden adalah cara terbaik untuk memecahkan kebutuhan konstitusi. Soekarno bekerja keras untuk mengeluarkan dekret. Soekarno tak hanya didukung oleh PNI, partai yang telah dibangunnya sejak muda, tapi juga didukung oleh Angkatan Darat dan kepala stafnya yang loyal kepadanya. Dengan mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat, maka diberlakukanlah kembali UUD 45 melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam dekret yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno menyebut, "Kami, Presiden Republik Indonesia, sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari penetapannya dekret ini, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara." Selain pembubaran konstituante, diumumkan pula pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ditambah utusan golongan dan daerah, dan juga dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Mengembalikan Indonesia kepada UUD 45 merupakan keputusan politik yang aneh dan membingungkan. Dalam hal ini, Indonesia memperlakukan kembali konstitusi yang sudah tidak terpakai. Tapi keputusan itu dianggap sesuatu yang jempolan bagi banyak orang di Indonesia masa kini. Mereka tak hiraukan sisi lain dari dekret, membuat Soekarno makin berkuasa. Dan lahirlah nantinya ada demokrasi terpimpin. Ada juga Soekarno dicalonkan menjadi presiden seumur hidup.
Bang Sirwanto tidak menghasilkan keputusan yang benar. Sudah, mulai saat ini saya mengusulkan kembali kepada UUD 45 5 Juli kelak. Segera mengumpulkan masyarakat di Gedung Merdeka. Terima kasih. Siapa? Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa keadaan Indonesia benar-benar kacau. Jadi, saya memutuskan untuk kembali kepada UUD 45. Saya setuju dengan pembentukan negara Indonesia. Sudah dengan kesepakatan. Tapi apa-apaan ini? Malaysia lagi-lagi melanggar kesepakatan. Korban sebagai perwakilan negeri, sia-sia dan bukan untuk melawan rakyat Malaysia. Jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Sekarang karena ternyata Malaysia diterima menjadi anggota PBB. Dengan ini saya menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Dengan adanya perjanjian ini, ku harap kau benar-benar melepaskan Irian Barat pada tanggal 1 Oktober kelak. Tentu, saya jangan melupakan kewajibanmu untuk melaksanakan atau mengadakan perairan di barat nanti. Oke. Keluar Pak Jenderal. Ada apa lama ini? Udah, jangan banyak ngomong. Ayo ikut saya. Pak Jenderal. Ayo, boy. Adanya perjanjian ini, ku harap kau benar-benar melepaskan Irian. Kamu jangan kenceng bintang. Masa jangan cepet-cepet. Ayo udah 1, 2, 3. Adanya perjanjian ini, ku harap kau benar-benar melepaskan Irian Barat pada tanggal 1 Oktober kelak. Bintang aja. Ya Wis, sekarang ternyata, dikit, potong gue ya. Sekarang karena